Baiklah, selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan dan Manajemen Risiko. Kepemimpinan dan Manajemen Risiko. Di sini kami mengutip beberapa pendapat ataupun definisi dari kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, kepemimpinan menurut Outweighted. Kepemimpinan adalah kegiatan atau aktivitas yang mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang kedua, menurut pendapat Wajo Sumijo pada tahun 2005, kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan administratif dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Yang ketiga, menurut A. Dale Temple, pada bukunya yang dibuat pada tahun 2000, kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial di dalam mana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi. Kepemimpinan menurut kami adalah suatu kemampuan yang ada dalam diri seseorang yang sifatnya mengatur, mengarahkan, memanajemen suatu individu, organisasi, kelompok dalam mewujudkan impian atau target yang sudah direncanakan oleh kelompok ataupun organisasi tersebut. Yang kedua, kita masuk ke definisi manajemen risiko. Di sini juga kami mengambil definisi manajemen risiko dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Fahmi. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Yang kedua, menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang ketiga, menurut Bramantio berpendapat bahwa manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko. Menurut kami, manajemen risiko adalah suatu usaha yang sifatnya menganalisa risiko dalam suatu rencana yang sudah dipersiapkan serta merancang tindakan untuk menanggulangi risiko tersebut. Ada beberapa jenis kepemimpinan. Di sini kami ada mengambil 6 jenis kepemimpinan, yaitu yang pertama jenis kepemimpinan demokratis, yang kedua jenis kepemimpinan autokratis, yang ketiga jenis kepemimpinan partisipatif, yang keempat birokratif, yang kelima permisif, yang kelima jenis-jenis manajemen risiko juga terdapat beberapa jenis. Di sini kami kutip ada 4 jenis manajemen risiko. Yang pertama manajemen risiko operasional, yang kedua manajemen hajat, yang ketiga manajemen risiko strategis, yang keempat manajemen risiko finansial. Kita masuk ke pembahasan tugas dan fungsi pemimpin. Tugas dan fungsi pemimpin itu ada beberapa jenis, yaitu sebagai koordinator tugas bawahan, yang kedua bertanggung jawab atas tugas dari bawahan, yang ketiga pemimpin harus mampu memanage tugas bawahan, yang keempat mampu mengawasi pekerjaan bawahan, yang kelima merencanakan tugas untuk bawahannya, yang keenam harus komitmen dengan hasil. Yang ketujuh, tantangan yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin. Tantangan seorang pemimpin dalam pengembangan efektivitas manajerial. Yang kedua, tantangan seseorang pemimpin dalam memberikan inspirasi
Yang ketiga, tantangan seorang dalam mengembangkan kualitas kinerja karyawan. Yang keempat, tantangan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah tim. Yang kelima, tantangan seorang pemimpin dalam menghadapi perubahan. Yang kedelapan, kita masuk ke pembahasan fungsi manajemen risiko atau sering juga disebut dengan risk management. Risk management memiliki fungsi perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrol aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, identifikasi risiko. Tiga, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko. Yang kelima, tanggapan risiko atau risk response. Yang keenam, mengendalikan risiko. 7, monitor dan review. 8, komunikasi dan konsultasi. Yang kesembilan, kesalahan umum yang sering terjadi dalam manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, biasanya pemimpinnya kurang handal. Yang kedua, pemimpin kurang mampu menerapkan Enterprise Risk Management atau ERM. Yang ketiga, hanya mempercayai data kuantitatif. Yang keempat, tidak mengintegrasikan manajemen risiko dengan data real time. Yang kelima, mengabaikan budaya organisasi yang disfungsi. 10. Upaya penanggulangan kesalahan yang terjadi pada manajemen risiko. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin manajemen risiko dalam hal menanggulangi kesalahan manajemen risiko yang sering terjadi dalam perusahaan maupun organisasi lainnya. Di antaranya itu, yang pertama, manajemen harus turut serta mendorong para eksekutif senior untuk mengambil peran yang seharusnya. Yang kedua, bersama mereka, lakukan evaluasi dengan bertanya, apa prioritas risiko yang dihadapi dan bagaimana cara mengolahnya. Selain itu, monitorlah segala operasi bisnis dan fokuslah pada area yang membutuhkan perhatian. Yang kedua, membagi tanggung jawab manajemen risiko ini secara adil. Kedua, bahas risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dan ketiga, pastikan semua orang tahu mengenai sanksi jika pelanggaran kebijakan. Yang ketiga, direktur harus waspada terhadap tanda bahaya seperti strategi bisnis yang tidak berjalan, tekanan kinerja eksekutif yang kurang mumpuni, kompetisi internal yang tidak sehat, dan fokus berlebihan pada tujuan jangka pendek. 11. Hubungan kepemimpinan dan manajemen risiko. Jadi kepemimpinan dan manajemen risiko ini seharusnya sangat berhubungan ya. Kepemimpinan merujuk pada sebuah sifat yang melekat pada diri individu dan mengarah pada bagaimana seorang mampu menjadi teladan bagi orang yang dipimpin untuk mencapai sasaran bersama. Terminologi kepemimpinan sering dikaitkan dengan pernyataan yang menunjukkan arahan dan perintah dari atasan terhadap tugas-tugas tertentu. Begitu pula dalam organisasi di mana arahan dari kepemimpinan puncak merupakan gambaran dari langkah organisasi untuk menghadapi ketidakpastian dalam mencapai sasaran. Kompleksitas pengolahan organisasi mendorong seorang pemimpin untuk memiliki sifat kepemimpinan yang tepat dan sejalan dengan tujuan organisasi. Begitu juga dalam konteks pengolahan risiko di organisasi, di mana karakteristik risiko yang melekat pada setiap proses bisnis mendorong seorang pemimpin risiko untuk mampu menjalankan kepemimpinan manajemen risiko secara efektif. Efektivitas kepemimpinan dari seorang pemimpin risiko dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah keberaniannya dalam menghadapi risiko dan mengambil risiko pada tingkatan tertentu. Organisasi menghadapi banyak tantangan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi perannya dalam masyarakat dan mengembangkan ekonomi dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya ekonomi pengetahuan atau sering juga disebut dengan knowledge economy, ketidakstabilan ekonomi dan disrupsi, maka akan muncul risiko yang sebelumnya tidak terduga. Kapal organisasi membutuhkan nahkoda yang piawai untuk mengarungi lautan baru ini dengan segala risiko. Supaya siap akan segala risiko, maka organisasi perlu mengembangkan budaya sadar risiko, di mana kepemimpinan yang kuat menjadi penting
banyak organisasi menyatakan memasukkan manajemen risiko dalam menjalankan organisasinya. Tapi, janganlah hal ini menjadi sekedar pernyataan. Kita perlu mengintegrasikan manajemen risiko dalam tata kelola organisasi, lingkungan organisasi, dan proses pengambilan keputusan. Karena itu, dukungan pemimpin puncak sangat penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan dan komitmen adalah puncak di mana tanpa kepemimpinan dan komitmen, kerangka kerja yang lain akan menjadi sulit untuk Baiklah teman-teman semua, kira-kira demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau memberikan pertanyaan, nanti kita boleh lanjutkan di WA group. Nanti teman-teman semua bisa menyampaikan saran atau pertanyaannya di sana dan kami akan menanggapi dan mencoba menjawabnya. Sekian dan terima kasih.